Kita ke Ya, informasi selanjutnya, Pak Ustadz, pelestarian alam beserta isinya jadi salah satu tujuan peringatan Hari Konservasi Kehidupan Liar Sedunia yang dilakukan komunitas pecinta alam di Surabaya, Jawa Timur. Peringatan tersebut juga melibatkan anak-anak sebagai sarana edukasi. Pelepasan burung, reptil, dan 10.000 benih ikan air tawar ini sebagai bentuk kepedulian lingkungan yang dirayakan untuk peringatan Hari Konservasi Kehidupan Liar Sedunia oleh pecinta alam di Surabaya, Jawa Timur. Pelestarian alam ini juga dilakukan dengan menanam puluhan bibit pohon di bantaran Kali Makmur, Kecamatan Wiyung. Tak hanya diikuti orang dewasa, generasi muda anak-anak turut dilibatkan sebagai bentuk edukasi menjaga kelestarian flora dan fauna. Karena bisa mengenal alam. mengenal alam ya. Di sini kami bertujuan tidak hanya untuk pemuda, Pak, orang tua ataupun apa. Di Remaja, sini Pak, ya? kita umum sifatnya, anak-anak kecil pun bisa kita edukasi untuk bahwasannya dipupuk mulai dini dari kecil kita perkenalkan bahwasannya di alam ini kita butuh untuk penanaman. Meski berlangsung di tengah pandemi, tak menyurutkan semangat para peserta peduli lingkungan ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Wah, ini kegiatan yang sangat menarik ya kalau dilihat ya. Dan Pak Ustadz, ini yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana sih nilai keutamaan dalam Islam ketika kita menjaga kelestarian alam? Ya, baik. Ini adalah amal perbuatan yang sangat-sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tanda orang-orang yang bersyukur. Ya, kenapa? Karena sudah dianugerahkan alam Indonesia yang sangat luar biasa ini, yang sangat indah. Ya, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan melepas burung, melepas bibit benih ikan, menanam pohon, ya ini bisa menjadi sedekah buat mereka, ya. Dan ini juga merupakan amal soleh, amal baik yang insya Allah kesemuanya akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sedekah itu bukan hanya memberikan uang begitu ya, tapi juga dengan cara-cara sederhana seperti ini juga ternyata adalah bentuk sedekah begitu ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, ini gimana sih caranya kita mendidik anak untuk dari dini gitu akhirnya untuk bisa mencintai alam? Ya, ini cara-cara yang misalnya gitu, kita jalan sama anak kita, anak mau buang sampah, kita arahkan misalnya ke tempat sampah. Kemudian misalnya kita ajak mereka di alam untuk misalnya menanam. Kalau anak itu misalnya dia mencabut, jangan. Ya, ini justru yang akan menjaga keseimbangan ekosistem dan lain sebagainya. Terus misalnya kalau mereka lihat kupu-kupu, saya mau jangan misalnya. Ya, itu biarkan dia berada di alam supaya itu kan sebagai tanda bahwa udara di sekitar situ adalah bagus. Kita nikmati itu ya tanpa merusak atau tanpa memberikan sesuatu yang buruk. Nah, ini bisa kita tanamkan sejak kecil dan insya Allah waktu dewasa dia akan terbiasa menjaga alam dan lingkungannya. Ya, artinya banyak hobi bercocok tanam di tengah pandemi ini juga merupakan suatu hal yang sangat positif begitu ya Pak Ustadz, karena salah satu bentuk sedekah begitu ya. Baik, kita ke informasi ya.